Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Andika Pradana dengan NRP 2120500039 dari kelas 2D3 Elektronika B. Di sini saya ingin mencoba mendemonstrasikan hasil program di mana programnya pada FPGA dengan bahasa VHDL dengan counter ditambah 7 segmen. Di sini kita buka dulu isi desain Silin 14,7-nya. Kemudian kita open project aja. Kita cari project kita. Baik, ini adalah program yang telah saya buat sedemikian rupa. Yang pertama kita coba lihat dari program di VHDL modulnya. Di VHDL modul kita memasang port yaitu MCLK. MCLK sendiri adalah sebagai input, di mana MCLK adalah clock-nya. Kemudian switch dengan 8 bit 7 segmen dengan 7 bit, kemudian LED 8 bit. Dan ini entity-nya di port. Kemudian arsitekturnya dari decoder adalah signal count out, signal CE reset, count diff, dan updown. Dimulai, LED akan terhubung dengan switch, kemudian reset terhubung dengan switch, tepatnya pada switch 6, kemudian updown pada switch 7. Di sini clock divider untuk menentukan frekuensi dari clock input, di mana clock divider proses, kemudian MCLK event, MCLK sama dengan 1, maka count diff-nya adalah plus 1. Jika count diff-nya X adalah 00001, maka CE1 dan count diff-nya adalah 0. Untuk LC-nya adalah CE sama dengan 0. And if, kemudian end process. Kemudian bagian counter, di sini prosesnya adalah MCLK, CE, reset, dan updown. Jika reset sama dengan 1, maka signal counter out-nya adalah 00. Kemudian pada saat MCLK adalah rising edge, maka CE sama dengan 1. Kemudian jika updown sama dengan 1, maka signal count out sama dengan plus 1. Jika tidak, jika updown sama dengan 0, signal count out sama dengan min 1. And if. Dan untuk 7 segmen decodernya sendiri adalah prosesnya dari signal count out, di mana kita dapatkan pada saat updown kita itu mencapai nilai 1 atau 0 ya. Jadi jika updown kita 1, maka 7 segmen ini akan bernilai plus 1, di mana akan mengaktifkan bit-bit ini satu persatu, akan maju. Kemudian jika signal count out min 1, maka 7 segmen akan bernyala dari LSB ke MSB. Kemudian proses dimulai seperti ini ketika 000, 7 segmen 0001 di bit ke 0 dan seterusnya sampai end case. Kemudian end process, end behavioral. Untuk UCF-nya sendiri, ya, ini adalah implementation constraints file, di mana kita hanya menggunakan switch, yaitu switch 6 dan switch 7, di mana switch 6 digunakan untuk reset
Dan juga switch 7 kita gunakan untuk up down. Dan LED akan terhubung dengan switch 6 dan 7. MCLK kita aktifkan di sini. Dan juga lokasinya sama seperti pada FPGA yang kita gunakan. Kemudian 7 segment, di mana 7 segment yang kita gunakan ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai dengan yang kita gunakan tadi. Kemudian untuk test bench-nya sendiri, kita dapat lihat di sini komponen decoder diambil dari komponen sebelumnya. Kemudian portnya adalah MCLK, switch, 7 segment, dan LED. Kemudian N komponen. Untuk inputnya adalah signal MCLK dan signal switch. Dan outputnya adalah signal 7 segment dan signal LED. Untuk clock periodnya kita gunakan MCLK period tadi. Dimulai. Kemudian di sini penggambaran map. Kemudian di sini definisi dari proses clocknya, di mana MCLK 0 akan menunggu MCLK period dibagi 2, kemudian MCLK 1 dan seterusnya. Nah, di sini adalah bagian pentingnya di mana kita akan generate programnya dari sini, yaitu stimulus prosesnya. Stimulus proses begin atau dimulai, kemudian switch 6. Switch 6 ini adalah di reset jika switch 6 reset 1, kemudian menunggu 20 detik, 20 nanosecond tepatnya. Kemudian setelah menunggu 20 nanosecond, switch 6 atau reset akan 0 dan akan menunggu MCLK period sebanyak 10. Setelah itu switch 7 aktif untuk up down-nya bernilai 1. Kemudian menunggu untuk MCLK period selama 20, kemudian switch 7 bernilai 0 atau up down-nya min 1. Oke, kita coba run untuk melihat hasil simulasinya. Successful, berarti kita tidak mendapatkan error. Di sini sudah tampil untuk programnya, hasil program simulasinya. Kita dapat lihat, kita ubah dulu untuk radix-nya. Kita gunakan hexadesimal. Kemudian di switch saya menggunakan warna merah. Untuk switch-nya saya gunakan warna merah. Dan untuk 7 segment-nya saya beri warna kuning. Baik. Di sini coba kita lihat, kita fokus ke switch 6 dan switch 7. Dimana jika kita melihat program kita sebelumnya, switch 6 akan bernilai 1 selama 20 nanosecond. Dimana saat switch 6 reset ini, maka 7 segment tidak ada yang aktif. Kemudian saat switch 6 bernilai logika 0, maka setelah 20 detik ini reset akan menjadi 0. Setelah 20 nanosecond reset menjadi 0. Dan kemudian menunggu sekitar 10 nanosecond dan kita generate switch 7 di sini. Switch 7 akan bernilai 1 dan kemudian 7 segment akan bernilai maju. Dapat kita lihat di sini. Di sini kita lihat switch 6 dikarenakan reset tadi. Di sini 7 segment akan bernilai maju. Kita lihat agak ke atas agar kita bisa lihat switch 7-nya. Yang mulai di sini, maka akan bernilai maju 0F, 00, 04, 08. Dan setelah beberapa clock period, maka switch 7 ini akan menjadi off seperti ini.
Dan pada saat switch 7 off, maka switch 6 bernilai 1. Seperti ini. Dan seterusnya. Zaman segmen akan mengikuti up down tadi, di mana akan bernilai plus dan minus sesuai dengan kondisi switch 7-nya. Dapat kita lihat di sini. Program dapat berjalan dengan baik. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.